dibikin seresep. Saya sama daun salam apa? Daun pandan. Daun pandan. Serainya berapa banyak, Mas? Ya, ini kan kecil-kecil ini. Ah, Sekitar 16 batang. batang. Kecil tapi. Kalau yang gede, Kecil ya. Iki apa, Mas? jahe emprit. Jahe Emprit. emprit. Iya. Jahe emprit itu apa ya? Jahe merah bukan? Bukan, jahe emprit. Kecil-kecil gitu Iya, ya. yang jahe emprit, yang jahe pedes. Ini berapa lama bakaran? Kalau makannya sekitar 10-an menit lah. 10 menit. Sampai apa? Sampai Udah sampai keluar bau itu. bau wanginya. Kalau udah bakar kan udah keluar ya. Wajib ya dibakar ya. Iya, wajib. Ini di pasar sekilo berapa, Mas? Kalau di pasar 30 ribu. Ini biasanya pakai berapa banyak? Setengah kilo aja kalau emprit udah pedes. Ini cukup ya buat seharian. Nah, buat semalam ini cukup. Malaman ya. Karena kan udah ada campurannya serai sama daun pandan yang sama gula. Kalau airnya habis isi lagi bisa. Bisa di ini lagi. Dua minimal ya 2 kali lah. 2 kali. Tapi gitu aja kurang enak. Kurang rasanya tetap aja enakan sama Pakai arang. arang. Kalau udah ini kan aromanya keluar. Kuat. Ini sampai kayak hitam-hitam gini ya. Iya. Karena kalau udah hitam begini udah bisa. Kalau udah kemana nih? Oh, diracik ya? Iya. Itu apa tuh, Mas? Geprek. Oh, dikeprek yang tadi Iya. jahit tadi ya? Oh, baru dimasukin. Nah, ini udah nih. Ya, udah nunggu didihnya. Tinggal apa? Nunggu didih. Oh, nunggu didih. Iya. Berarti tadi isinya ada apa aja, Mas? Air, Air, gula Jawa, gula Jawa, daun pandan sama serai. oh daun pandan sama serai. Yang dibakar cuma jahe. Jahe yang dibakar. Cuman kalau buat wedang jahenya pakainya gula batu. Oh, kalau wedang jahe pakai gula batu. Terpisah nanti kalau misalnya. Kalau udah jadi ini. Ya. Ini dalamnya udah manis ya? Nah, Karena ada gula Jawa ya. ada gula Jawa. Kalau air itu tergantung orangnya ya. Seberapa pengen kuatnya begitu ya. Iya. So, kalau jualan yang pasti harus kuat ya rasanya. Ya. Kalau pakai jahe emprit biar kata airnya banyak, tetap rasa jahenya itu tetap kuat. Tetap kuat ya. Beda sama jahe yang jahe gajah atau jahe selain jahe emprit lah. Oh gitu. Kalau jahe emprit emang pedes. Ini nunggu didih ya. Ya, nama saya Yanto, usahanya angkringan. Ya, berasal dari kota Sragen. Mulai dari jualan dari sini udah 5 bulanan lah. Sebelumnya juga jualan angkringan juga. Sekarang ini angkringannya di daerah mana, Mas? Ini di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Kan dari jam. Dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Namanya angkringan apa ini? Angkringan Punokawan. Artinya apa? Artinya itu istilahnya diambil dari pewayangan Punokawan, sejarahnya gitu aja. Oh, wayang. Nah, pewayangan. Hobi nonton wayang. Ya, Ide awal mulai jualan ini kenapa milih angkringan? ya
tadinya emang isengnya kan di kuliner, cuman lebih contohnya emang ke angkringan. Jadi basicnya udah di angkringan. Modal awal itu sekitar 12 juta. Modal awal berangkat berapa Mas? Per hari ya sekitar 600-700. Kalau buat modal kan, Iya. omset kan 1,5. Oh, omset. Ya kalau sepi ya 1. Boleh tahu Masnya backgroundnya pendidikannya apa Mas? Kalau saya cuma SMP. SMP. SMP tapi kalau omset 1,5 kali 30 udah ngalahin orang kantoran Mas. Ya kalau sukanya itu pasti karena langsung ketemu sama orang banyak. Istilahnya kita apa ya, nggak kenal jadi kenal, banyak langganan, istilahnya bisa tukar pikiran, banyak yang kita istilahnya nggak tahu jadi tahu lah. Ya dukanya kalau musim hujan, kita namanya pedagang kaki lima, kalau hujan kan susah, Ya. nggak ada tempat buat teduh. Di situ aja sih sebenarnya. Ini ada berapa varian Mas? Sate sama gorengan sekitar 17. 17 ribu. Modal 12 juta kalau boleh tahu. Itu udah balik modal belum? Sekarang? Udah Sudah. Cepet ya Mas? cepet. Dalam berapa lama kalau boleh tahu? Kalau normalnya kan namanya dari merintis itu ketahuannya kan 3 bulan lah, udah 3 bulan itu udah kepegang. Oh jadi tahu keuntungannya. Karena apa itu keuntungannya? Kalau masalah kuliner itu pendapatannya setengahnya dapat. Duit 12 juta 3 bulan udah balik ya? Luar biasa. Semangat banget ya Mas. Intinya orang usaha itu tekun, ulet, pantang menyerah dalam sikon apapun. Namanya pasti ada pasang surutnya lah. Orang jualan, apalagi orang merintis, kalau nggak secara tiba-tiba rame kan nggak mungkin, ada prosesnya. Yang penting kita sabar aja, insya Allah depannya juga lebih baik. Ya namanya waktu itu hujan angin baru buka, gerobaknya roboh, jadi dagangannya tumpah semua, nggak bisa jadi jualan. Di situ Hancur semua. hancur. Terus rasanya apa tuh, barang habis semua ya? Iya ya, nangis, jujur aja ya nangis. Nangisnya bukan karena istilahnya modal sekian, cuman kita ngerjainnya seharian, baru mau buka terus gagal kan gitu loh, nggak jadi jualan. Di situ aja. Cuma ya Allah punya rencana lain, pasti ada gantinya lah. Ya, sesuatu yang niatnya baik pasti dapatnya juga baik.